Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan di hari ini, di malam ini. Apapun nikmat yang kita dapatkan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagian daripada nikmat yang besar yang kita rasakan saat ini adalah mendapatkan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tanpa terasa kita telah memasuki malam yang ketiga dari bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima amal ibadah yang kita kerjakan, dan Allah mengampuni seluruh kesalahan-kesalahan yang kita laksanakan. Para jamaah kaum muslimin, pada kesempatan kali ini kita ingin mengangkat tema tentang bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita tahu kemarin telah kita angkat tentang beberapa keistimewaan yang Allah berikan di dalam bulan suci Ramadan, dan di antara keistimewaan ini adalah bulan Ramadan satu-satunya bulan yang namanya secara jelas dicantumkan di dalam Al-Quran. Padahal kita tahu bulan Hijriyah itu ada 12 nama, tapi hanya satu nama yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Itu menunjukkan bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti juga kita dapatkan satu-satunya wanita yang namanya dicantumkan dalam Al-Quran adalah Ibunda Maryam. Dan semua kita tahu, tidak hanya wanita yang paham, laki-laki juga mengerti bagaimana sosok pribadi wanita yang bernama Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihi salam, seorang gadis yang ditakdirkan oleh Allah mengandung sosok bayi yang suatu saat akan menjadi nabi, dan nabi ini adalah Nabi Isa alaihi salam yang saat ini sedang berada di langit, belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat ketika ada sosok wanita yang namanya cuma satu nama, beliau saja yang dicantumkan dalam Al-Quran, bahkan diabadikan dalam nama surat Al-Quran, surat Maryam. Surat Maryam untuk
menunjukkan bahwasanya beliau ini bukan wanita biasa. Bukan wanita biasa. Sama halnya ketika kita memahami bulan suci Ramadan, Allah abadikan di dalam Al-Quran, dan saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 185 dari surat Al-Baqarah. Semoga ayat ini telah kita lewati dalam tilawah kita, tadarus kita, mengisi waktu kita di 2 hari terlewat di bulan Ramadan. Karena ini masuk di juz yang kedua. Jadi kalau ada para jamaah baru sanggup 1 harinya target 1 juz. 1 juz Al-Quran itu kurang lebih ada 10 lembar. 10 lembar ini berarti ada 20 halaman. Kalau ada di antara kita baru sanggup menjalankan tadarusan, membaca Al-Qur'annya 1 hari 1 juz, yang diharapkan adalah ini bisa istiqomah sampai pembinaan Ramadan ini selesai, sehingga bisa dilanjutkan setelah Ramadan berlalu nanti. Jadi masing-masing kita berusaha untuk memahami kadar kemampuan dirinya untuk berlomba di dalam mengkhatamkan Al-Quran. Jangan berpatokan dengan kemampuan saudaranya, tapi pahami dengan kemampuan dirinya. Maka bagi Anda yang menyadari ini bulan Ramadan, bulan Al-Quran, Allah katakan, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan pertama kali Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan di Gua Hira. Ketika Nabi mendapatkan surat Al-Alaq, itu terjadinya di bulan suci Ramadan. Pertama kali Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, kemudian nanti berangsur-angsur sesuai dengan kebijakan hikmahnya Allah kepada hambanya, kepada umat Islam. Dan ini merupakan karakter Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab suci yang lain. Karena kitab suci Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, seluruh kitab suci sebelum Al-Quran diturunkannya adalah satu kitab langsung. Adapun untuk Al-Quran, Allah ada unsur kesengajaan. Memang ada rahasia, hikmah yang besar ketika Al-Quran dipilih oleh Allah untuk diturunkan secara berangsur-angsur. Tidak langsung 30 juz. Ya. Dan di antara hikmah utama kenapa Al-Quran diturunkan bertahap sesuai dengan kebutuhan hamba Allah. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Di antara tujuan utama kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur untuk mengokohkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali mendapatkan Al-Quran. Bisa Anda bayangkan para jamaah, Nabi kita mendapatkan caci maki setiap saat,
hinaan, bahkan direncanakan untuk dibunuh. Nabi pernah beberapa saat, beberapa hari tidak didatangi malaikat Jibril alaihi salam. Sampai orang-orang kafir Quraisy mengejek kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, temanmu sudah melupakan engkau. Nabi dihina seperti itu. Beberapa saat Nabi tidak mendapatkan wahyu dari Allah, tapi subhanallah, memang Nabi bersedih, Nabi rindu berjumpa dengan Jibril alaihi salam. Rindu berjumpa dengan malaikat Sayyidul Malaikah, penghulunya, toloknya malaikat, tuannya malaikat Jibril alaihissalam. Beberapa saat, beberapa hari tidak berjumpa Nabi, tidak diutus oleh Allah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi bersedih. Apalagi Nabi mendapatkan ejekan-ejekan dari orang kafir Quraisy. Wahai Muhammad, temanmu meninggalkan engkau. Apa yang terjadi? Nabi sedih memang. Tapi Nabi bersabar karena Allah. Akhirnya Allah datangkan surat Ad-Duha. Saya dan Anda mungkin sudah hafal. Coba bapak-bapak diperdengarkan hafalannya sama istrinya di rumah, karena Anda akan siap-siap jadi imam sholat taraweh ini. Ya, Anda akan jadi imam sholat taraweh. Saya dapatkan saking belum siapnya bapak-bapak di rumah untuk ngimami sholat taraweh, sampai ada kasus, ini kisah nyata nih Pak, kepada bapak-bapak di rumah ya. Boleh Anda tersenyum, ini bapak karena belum sanggup jadi imam di rumahnya untuk sholat taraweh, akhirnya imamnya youtube.com Pak. Itu kebayang kalau kuota internetnya tiba-tiba habis di pertengahan jalan. Tapi ini fakta, saat ini terjadi. Mungkin ada adat kebiasaan di Kendari yang saya lihat, ketika bapak-bapak dulu mungkin masih ingat nostalgia. Dulu ketika terjadi akad nikah di Kendari itu ada kebiasaan dites bacaan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, triple cool. Tiba-tiba sekarang pemerintah memberikan himbauan kepada seluruh kaum muslimin khususnya dan warga Kendari pada umumnya untuk stay at home, tinggal di rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah, bahkan kerja juga di rumah. Akhirnya bapak-bapak dipandu oleh fatwa MUI untuk melaksanakan sholat taraweh, mengimami istri bapak, mengimami anak-anak bapak yang mungkin bisa jadi anaknya sudah khatam Iqra. Bapak-bapak mungkin ada yang Iqra-nya saja bingung mana itu bukunya. Saat ini terjadi. Dan ini kalau saya melihat bukan hinaan, bukan. Ini nasihat, teguran dari Allah, ada hikmah. Ternyata adanya virus corona, wabah corona ini mendatangkan berkah bagi umat Islam untuk mendiagnosa, sensus, barometer, kadar kualitas bacaan bapak-bapak sekarang ini ditentukan dengan adanya wabah corona di bulan Ramadan ini. Kita mesti mensyukurinya. Memang ini musibah. Tapi dalam hadis riwayat Ibunda Aisyah, wabah yang menimpa umat Islam itu bentuk rahmat Allah. Dan kita paham, rahmat Allah itu tidak mesti sehat. Terkadang rahmat Allah bentuknya sakit. Bukankah Nabi Ayub alaihissalam beliau diberikan sakit yang sangat parah. Tapi itu bukan bentuk
Nabi Ayub dilaknat oleh Allah. Justru bentuk Allah menyayangi hambanya. Maka didatangkan ujian yang sangat besar. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kata Nabi, apabila Allah hendak mencintai hambanya, bagaimana cara Allah menghendaki agar mencintai hambanya? Ibtalahum. Allah akan mengujinya. Maka ketika kita dapatkan ada takdir buruk dari Allah, menyebarnya pandemik wabah corona di dunia ini, bagi umat Islam ini sebagai bahan perenungan. Ya Allah, maafkan saya. Engkau tegur saya sekarang. Puluhan tahun ya Allah saya menjadi muslim, hafalan saya Al-Fatihah saja masih belepotan. Ya. Setelah Al-Fatihah seringkali mungkin umat Islam ada yang bacaannya Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, itu pun penerapan bacaannya disamakan, ujung bacaannya mirip Al-Fatihah. Iya, banyak di antara umat Islam begitu. Ketika baca Al-Fatihah ujungnya itu dipanjangkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Akhirnya Qul huwallahu ahad Allahu samad. Kayak enak, memang enak kayaknya, tapi salah. Dan ini saya bukan sampel tanpa data, Pak, para jamaah, para pemirsa, para hadirin, kaum muslimin, para pendengar. Banyak saya dapatkan seperti itu, bukan sekali saya dapatkan. Maka mari melihat wabah corona di bulan Ramadan ini mendatangkan berkah. Berkahnya apa Ustadz? Berkahnya adalah kebaikannya apa? Berkah itu kan kebaikan. Apa itu berkahnya wabah corona? Saat ini kita dites oleh Allah, bacaannya langsung diperdengarkan kepada istrinya, yang jadi istrinya itu memahami suaminya itu sudah jadi suaminya. Mungkin ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan lebih. Ditentukan kadar kualitas suami solehnya itu. Dilihat bacaannya. Ketika bacaannya itu Al-Ikhlas terus, ya, Nabi itu tahu Al-Ikhlas itu adalah thuluthul Quran. Sepertiga Al-Quran ada kandungannya dalam surat Al-Ikhlas. Karena Al-Quran kandungannya secara global, sepertiga ada tauhid, sepertiga ada hukum, sepertiga ada sejarah. Tauhid diwakili dalam surat Al-Ikhlas. Makanya dalam Al-Ikhlas namanya Al-Ikhlas, tapi kata-kata Al-Ikhlas itu tidak kita dapatkan dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhlas itu tidak nampak, tapi syaratnya diterima amalan mesti ikhlas. Maka surat Al-Ikhlas namanya surat Al-Ikhlas. Tapi kata-katanya enggak dicantumkan oleh Allah dalam surat Al-Ikhlas. Tapi maknanya, kandungannya surat Al-Ikhlas menunjukkan bukti keikhlasan. Ada di antara suami ibu-ibu sekarang, Ustadz, suami saya saking cintanya sama surat Al-Ikhlas, dia tidak hafalkan surat lain. Padahal itu lagi ngeles saja, belum siap dengan bacaan surat yang lain. Ya, para bapak-bapak, tolong dipahami betul kondisi Anda saat ini sedang dites oleh Allah untuk memperdengarkan bacaan Anda yang sudah puluhan tahun punya status mantan jomblo, sudah jadi suami,
hafalannya itu-itu saja. Maka dengan adanya kajian ini bukan untuk mengejek, bukan untuk menghinakan, tapi untuk mengintrospeksi diri. Betul Ustadz, apa yang Ustadz katakan, saya memang setelah akad nikah itu dites Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, walaupun itu juga kadang belepotan, gak lancar. Setelah itu mungkin ada di antara kita mengatakan jujur, Ustadz, setelah itu saya tidak baca Quran lagi, saya tidak menambah hafalan lagi, cuma modal itu saja Ustadz. Bahkan mungkin kalau sekarang dites pun lupa-lupa ingat, lupanya 2 kali, ingatnya 1 kali, banyak lupanya. Kalau mungkin ingat, banyak salahnya. Tidak bisa membedakan huruf H dengan H, Sya dengan Sa, Kha dengan Gha, A dengan A, Iyyaka na'budu. Ada yang baca Iyyaka na'budu. Ada nasta'in atau nasta'in misalkan. Ada yang bacaannya asal-asalan. Ustadz, yang penting niatnya. Enggak cukup Pak. Dalam ibadah itu enggak cukup hanya modal niat. Niat itu disitulah kata-kata ikhlas dalam amalan hati, yaitu niat. Tapi dalam membaca nggak bisa modal niat saja, Ustadz. Niat saya begitu, tapi salah terus. Iya, karena kita jarang latihan. Ini nih bulannya. Bulan Ramadan, bulan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Coba Anda lihat Al-Quran yang Anda miliki di rumah. Ada Al-Quran yang ukuran besar, warnanya juga silver, bahkan ada yang gold gitu ya, warna emas. Bahkan ada sekarang Quran wanita, warnanya pink ataupun ungu ataupun berbunga-bunga lembarannya. Fisiknya Al-Quran sangat indah. Padahal kandungan isinya lebih indah daripada fisiknya. Al-Quran di zaman Nabi kulit unta, ya, kayu-kayuan diukir di situ ditulis. Al-Quran di zaman Nabi dicatat, ingat, menulis ayat-ayat Al-Quran sudah terjadi di zaman Nabi. Nah, cuma belum dibukukan, belum dijilid. Di zaman Nabi itu baru lembaran-lembaran. Al-Quran ditulis di zaman Nabi. Iya, betul terjadi. Cuma belum dijilid, belum dibukukan. Barulah adanya pembukuan Al-Quran jadi satu kitab itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an wa ardah. Kemudian nanti di masa Utsman ibn Affan, Al-Quran itu baru digabungkan menjadi satu resem, satu bentuk tulisan tanpa meniadakan resem yang lainnya, tetapi resem Utsmani menjadi resem yang baku mulai semenjak zaman Utsman bin Affan ketika banyak terjadi perbedaan pendapat dalam dialek membaca Al-Quran di zaman Utsman, hampir bunuh-bunuhan. Hampir berperang. Maka keputusan Utsman untuk melenyapkan dialek yang lain, walaupun dialek yang lain saat ini masih diabadikan oleh Allah, ya, tetapi yang umumnya dimiliki Al-Quran di rumah-rumah umat Islam, kalau kita lihat di jilid terdepan seringkali ada tulisan Quran ini ditulis sesuai dengan resem cara tulisannya di zaman Utsman ibn Affan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bulan ini bulan Al-Quran. Seberapa interaksi kita dengan Al-Quran? Imam Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan
diturunkan Al-Quran. Iya, Al-Quran diturunkan dari atas ke bawah karena Allah berada di atas. Dan Jibril datang dari langit menjumpai Rasulullah SAW di Mekah, di Madinah. Al-Quran diturunkan, kata Imam Utsaimin, untuk dibaca. Bukan untuk dipajang di ruang tamu, di musola rumah, di kamar, di kantor, banyak satu rumah bahkan Qurannya itu Masya Allah bertebaran. Satu orang anak bahkan mungkin ada yang punya Qurannya 2 cetakan. Yang satu pakai terjemah, yang satu tidak. Ya, ada Quran baru lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Ketika ditanya berapa kali baca Quran, nanti Mi kalau Ramadan. Sekarang Ramadan kita tanya Qurannya sudah dibaca? Lupa Mi. Sudah lewat 2 hari. Sudah masuk malam ketiga ini. Qurannya masih begitu saja posisinya. Kata Imam Utsaimin, Al-Quran diturunkan untuk dibaca. Untuk dibaca. Yang kedua apa? Al-Quran diturunkan untuk dipahami. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Kira-kira dari 3 tujuan Al-Quran diturunkan, kita berada di level mana? Baca jarang-jarang. Ya, di bulan Ramadan saja susah. Padahal ini bulannya Al-Quran. Gitu. Dipahami, yang suka yasinan saja mohon maaf nggak paham-paham, padahal dia mungkin ketika dites ngelotok gitu di luar kepala. Saya tidak tahu di luar kepalanya apakah depannya ada Al-Quran gitu, di luar kepala nggak hafal juga. Tapi mungkin ada yang hafal, tapi saya pernah dengarkan bapak-bapak hafal yasinan, Yasin wal Qur'anil Hakim, kalau terus gitu. Tapi subhanallah panjang pendeknya belepotan. Bikin malu Nabi. Iya. Ada orang nggak ngerti. Dia menghafal Al-Quran, tapi menjadikan Nabi seakan-akan dihina gara-gara bacaannya, gara-gara hafalannya. Kenapa bisa? Ketika hafalan kita tidak sesuai dengan hafalannya Rasulullah, panjang pendeknya, pengucapan hurufnya, ada yang dirubah-rubah hurufnya. Iya, kalau diperdengarkan bacaan Anda di hadapan, jangan dulu di hadapan Allah, kita malu betul. Di hadapan istri Anda dululah yang dekat. Coba sekarang sambil dengarkan kajian ini. Ibu-ibu tes tuh suami-suaminya di rumah. Pak, sini Mi, kata Ustaz Dani itu suruh dites sekarang. Buka buku Qurannya langsung, kalau bapaknya nggak banyak alasan. Pak, sini Pak, kan bapak itu ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Pak, bacaan bapak pemimpin buat saya, panduan buat saya. Coba Pak dengarkan Pak, saya ingin belajar dari pemimpin rumah tangga saya, suami tak. Diminta itu coba tes. Kalau suaminya belum siap, pasti banyak alasan. Nanti Mi itu bisa jadi sampai lewat Ramadan. Ini mumpung masih Ramadan. Bulannya Al-Quran diturunkan pertama kali. Coba dites bacaan Anda. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda di bulan Ramadan tidak banyak berinteraksi dengan Al-Quran, sebenarnya ucapan apa yang Anda pahami yang terbaik di bulan Ramadan untuk diucapkan? Saya tanyakan jujur ini. Kalau Anda di bulan Ramadan tidak memperbanyak membaca Al-Quran, melantunkan dengan lisan Anda lantunan kitab suci Al-Quran, sebenarnya ada enggak kitab suci yang bisa menandingi Al-Quran?
ada tidak cetakan, tulisan yang isinya, kandungannya, dampaknya, efeknya, pengaruhnya melebihi keindahan Al-Quran. Saat ini saya sampaikan kepada para pemirsa dan para jamaah, banyak orang sembuh, disembuhkan oleh Allah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan Allah. Allah sembuhkan orang-orang positif terkena virus corona. Di antara aktivitas pasien virus corona yang mendapatkan kesembuhan dari Allah, ternyata aktivitas sehari-harinya mereka senantiasa melantunkan kitab suci Al-Quran ketika mereka sedang diisolasi, dikarantina. Mereka ingin menghibur diri, mereka kesal. Coba ibu-ibu bayangkan, bapak-bapak, kaum muslimin muslimat, kalau ada di antara kita mengambil posisi mereka, mereka tidak boleh kemana-mana, hanya di kamar saja, 24 jam, makanan diantarkan. Mungkin kalau hanya diantarkan saja kita senang-senang kalau tinggal di rumah gitu kan. Enak, kita nggak perlu cari makan, sudah diantarkan. Ya kalau begitu, makanan diantarkan. Tapi mereka harus dideteksi panasnya, kondisi tubuhnya. Mereka tidak boleh berinteraksi dengan dunia luar. Hanya lewat handphone, ketemu anaknya hanya dikecup handphonenya bukan kening anaknya. Kalau istrinya mungkin dengan suaminya hanya sebatas video call. Pasti bosan, kalau cuma sekali dua kali mungkin kita kuat. Ini mungkin sepekan, 2 pekan dan seterusnya. Akhirnya subhanallah, Allah berikan ilham kepada kaum muslimin yang Allah pilih ketika mereka positif terkena virus corona. Mereka isi waktunya di dalam ruang isolasi dengan membaca Al-Quran. Lisannya basah melantunkan kitab suci Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minin, kata Allah. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Lihat, Al-Quran sudah mengabarkan, Allah sudah memfirmankan, mengabarkan dalam Al-Quran ini bahwasanya Al-Quran bisa menjadi obat. Dan Allah sebutkan di situ kalimatnya syifaun, bertanwin. Dan para ulama menyebutkan, kalau Allah atau Nabi atau dalam bahasa Arab secara umum, kalau ada kata-kata dalam bahasa Arab itu bertanwin, di antara maknanya untuk menunjukkan keumuman. Contoh Anda dapatkan tadi dalam hafalan Anda. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Tanwin tuh, ahadun. Itu bentuk maknanya umum. Tidak ada yang serupa dengan Allah, ahadun, satupun. Malaikat, oh dia bukan Allah, tidak serupa Allah dengan malaikat. Nabi, oh Allah bukan Nabi, Allah tidak serupa dengan Nabi. Pohon-pohonan, lautan, gunung, alam ini, walam yakullahu kufuwan ahadun. Allah tidak serupa dengan makhluk pun, satupun makhluk. Tidak ada yang bisa menyerupakan wujudnya dengan Allah. Iblis saja, iblis kata Nabi, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi, kata Nabi. Kalau ada di antara umat Islam atau di antara makhluk Allah bermimpi bertemu Nabi dalam mimpinya, maka dia benar-benar mendapatkan bonus dari Allah. Betul-betul dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena setan tidak mendapatkan kemampuan dari Allah untuk menyerupakan wujudnya dengan wujudnya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Setan tidak mampu menjelmakan wujud dirinya menjadi wujud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Nabi, apalagi seperti wujudnya Allah. Hanya sekali berhamba Allah saja setan gak sanggup, apalagi Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Maka Allah katakan, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah satupun. Sekarang Allah katakan, kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Obat apa ya Allah? Syifaun. Obat bentuknya umum, obat hati. Silakan Anda yang suka pedokome, posodo, baku bombe, sakit hati Anda. Yang suka marah-marah, yang suka kesal-kesal di bulan Ramadan, apalagi saat ini mungkin banyak kesulitan ujian dari Allah. Daripada Anda marah, terkikis pahala saum Ramadan Anda, puasa Anda, pahalanya bisa jadi angel, enggak jelas. Mendingan Anda berwudu, kemudian mengambil Al-Quran, baca Al-Quran, cari obat dalam Al-Quran. Bahkan di luar sana orang kafir sudah menguji keindahan Al-Quran. Di Belanda, di Inggris saat ini, ayat-ayat Al-Quran ditebar di jalan-jalan. Iya, sekarang di Inggris, di Belanda, bahkan di Italia, di Rusia, di negeri-negeri barat saat ini lantunan adzan diperdengarkan. Syiar bercadar dianjurkan oleh pemerintah non-muslim kepada umat Islam wanita untuk bercadar. Nah, sekarang ini lantunan ayat Al-Quran saat ini direkomendasikan oleh pemimpin kafir untuk diperdengarkan di negerinya. Maka Anda dikatakan kafir nggak mau, dikatakan beriman masih tanda tanya. Ustadz, masa saya beriman tanda tanya? Coba tes Anda dengan Al-Quran. Kalau betul Anda beriman kepada Al-Quran, kata Ibn Mas'ud, siapa Ibn Mas'ud? Anda tahu Ibn Mas'ud? Abdullah Ibn Mas'ud, sahabat Nabi yang pingsan gara-gara beliau membaca Ar-Rahman depan Ka'bah. Di Kendari ini baca Ar-Rahman kapan? Akad nikah. Ketika ditanya apa maharnya? Surat Ar-Rahman Ustadz. Ya, nyaman itu. Dapat wanita solihah, Masya Allah cantik jelita, bermodalkan surat Ar-Rahman. Ibn Mas'ud, beliau berani mengambil tantangan, padahal beliau bukan asli orang Mekah. Miskin lagi ketika itu. Ibn Mas'ud mengatakan, saya siap melantunkan Al-Quran depan Ka'bah, depan Abu Lahab, depan Abu Jahal, depan Abu Sufyan, depan Khalid bin Walid, depan orang-orang kafir, depan MPR, DPR-nya orang musyrik, depan Ka'bah, saya siap. Kata para sahabat, jangan. Engkau ini orang yang tidak punya pendukung dari keluarga engkau. Engkau orang biasa, menengah ke bawah. Kata Ibn Mas'ud, saya tetap siap. Akhirnya karena beliau bertekad kuat, semangat baja, semangat 45, ingin membacakan Al-Quran. Masya Allah. Padahal Al-Quran waktu itu belum sampai 30 juz. Kita sudah 30 juz Al-Qurannya. Tapi di antara kita masih bosan membaca Al-Quran. Bahkan tidak ada interest, gak ada rasa tertarik untuk membaca Al-Quran. Baru membaca, belum menghafal. Ibn Mas'ud ini sudah hafal Al-Quran, surat Ar-Rahman. Beliau tantang dirinya untuk dibaca depan Ka'bah. Akhirnya dia baca, apa yang terjadi? Dibogem Pak, ibu-ibu.
Dipukul badannya, dipukulin, yang mukul banyak. Sampai berdarah-darah, pingsan, tersadar, baca lagi. Bayangkan bagaimana pengorbanan para sahabat dengan Al-Quran yang kita miliki sekarang. Datangnya sampainya Al-Quran dengan indahnya 30 juz ke rumah-rumah kita saat ini. Ternyata perjuangannya sangat panjang, mengorbankan jiwa raga. Bahkan pernah di Bi'r Ma'unah ada 70 sahabat hafal Quran dibunuh satu waktu. 70 orang hafal Quran lenyap seketika. Apa kata Ibn Mas'ud? La yus'alu ahadukum an nafsihi illal Qur'an. Jangan Anda tanyakan diri Anda dengan banyak pertanyaan, cukup satu pertanyaan saja. Tanyakan diri Anda dengan Al-Quran. Bapak, Ibu yang masih malas baca Quran, adik-adik, para pemuda-pemudi, cewek cowok yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah dengan bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud, beliau katakan, kalau Anda ingin memahami kualitas diri Anda di hadapan Allah dan Rasul, jangan banyak pertanyaan, cukup satu saja. Tanyakan diri Anda tentang Al-Quran. Fa in kana yuhibbul Qur'an wa yu'jibuhu fa huwa yuhibbullah subhanahu wa rasuluh. Fa huwa yuhibbullah subhanahu wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara kita mencintai Al-Qur'an dan kagum, cinta dengan Al-Qur'an, takjub dengan kandungan Al-Qur'an, maka ketahuilah orang tersebut sedang mencintai Allah dan Rasulullah. Karena Al-Quran adalah firman-firman Allah. Al-Quran adalah akhlak budi pekertinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda ingin mengatakan, Ustadz saya cinta Allah, cinta Rasul, lihat bagaimana cinta Anda kepada Al-Quran. Lihat bagaimana rasa kagum Anda, takjub Anda kepada Al-Quran. Banyak di antara anak-anak muda-mudi, jangankan anak muda-mudi, mantan muda-mudi saja banyak yang begini tangannya, menggigit jarinya. Kapan itu? Ketika konser musik di MTQ, ada konser musik tuh. Lampu sorotnya langsung ke langit, oh langsung dikejar itu. Di mana itu? Di mana itu? Di mana itu? Ternyata konser. Tiba-tiba di atas panggung konser itu musisinya, musisi yang sangat dia idolakan, sampai di kamarnya itu temboknya bukan cat, temboknya gambar idolanya, artis dangdutan, rock and roll, pop, rock dan seterusnya ditempel di mana? Di dindingnya. Ada lampu sorot muncul di malam hari, dikejar. Ketinggalan. Musisinya sudah turun panggung, pulang ke hotel, tidur, capek itu musisi teriak-teriak. Apa yang terjadi? Orang tersebut yang mengidolakan idolanya sudah pulang ke hotelnya, apa yang terjadi? Pedoko, marah dia, menyesal, menangis, bahkan mungkin ada yang melampiaskan amarahnya. Masya Allah, astagfirullah, demikian umat Islam saat ini. Sebagian besar, kecuali yang dijaga hatinya oleh Allah. Tapi kalau dengan Al-Quran, dia anggap biasa-biasa saja. Padahal Anda tahu, dengan adanya Al-Quran, Jibril alaihissalam diangkat oleh Allah. Padahal malaikat banyak sekali. Kenapa Jibril diangkat oleh Allah menjadi Sayyidul Malaikah? Menjadi tolonya malaikat, pemimpinnya, penghulunya malaikat Jibril alaihissalam. Kapan beliau diangkat jadi tolonya malaikat? Semenjak beliau mendapatkan tugas untuk mengirim wahyu bernama Al-Quran. Nabi Muhammad SAW. Nabi di dunia ini banyak sekali.
Kenapa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi Sayyidul Bashar, toloknya, penghulunya manusia, Nabi Muhammad SAW, karena Nabi mendapatkan kitab suci Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan diidolakan, diabadikan, satu-satunya bulan dalam Al-Quran namanya dicantumkan? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena Ramadan apa? Di dalamnya pertama kali turun Al-Quran. Bukan di bulan Rajab, Sya'ban, Muharram dan seterusnya. Ramadan menjadi diidolakan oleh Allah, diabadikan dalam Al-Quran. Dan Anda dan saya dan seluruh umat Islam akan diangkat derajat kita oleh Allah karena Al-Quran. Kata Nabi, innallaha yarfa'u bihadal qur'ana aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat suatu kaum karena kaum tersebut mengagungkan Al-Quran. Dan Allah akan menghinakan, menjatuhkan suatu kaum karena kaum tersebut tidak mau memperhatikan Al-Quran. Sebagai penutup, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, para jamaah, saya genapkan perkataan Ibn Mas'ud, wa in kana yabghadul Qur'an. Kalau ada orang benci kepada Al-Quran, tidak ada kecintaan, gak ada rasa tertarik dengan Al-Quran, fahuwa yabghadullaha subhanahu wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Anda yang tidak ada kecintaan, tidak ada ketertarikan, tidak mau menyentuh, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau memahami apalagi menjalankan isi Al-Quran, sebenarnya Anda secara tidak langsung sedang memproklamirkan diri Anda membenci Allah dan tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah, mumpung baru hari ketiga, isilah malam ini dengan baca Al-Quran. Dan insya Allah kita harapkan kajian kita akan ada kajian memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi kepada para jamaah ini juga sebagai informasi, silakan nanti kita sedang rencanakan, semoga Allah memudahkan teknisnya bagaimana, kita sedang pikirkan. Nanti akan kita minta, kita undang bapak-bapak, ibu-ibu untuk memperdengarkan bacaannya ya secara live. Bagi Anda yang ingin memperdengarkan bacaannya karena Anda berada di bulan Al-Quran, siapapun kita berkesempatan untuk menjadi bisa memperbaiki kualitas bacaannya insyaallah ta'ala. Dan semoga niatan ini dapat kita wujudkan biidnillahi ta'ala. Demikian apa yang dapat kami angkat di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan untuk Anda semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.